Dan bagaimana Nabi keluar? Nabi membacakan surah Yasin tuh. Ayat 1 sampai 10 ditaburkan pasir oleh Rasulullah, semuanya tertidur lelap. Wow, boleh nih diamalin. Beruntung ya. Jangan berubah lagi, Pak. Kita milih yang beruntung lah. Yuk lanjut lagi ayatnya ya. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Bukankah kamu pun dulu tinggal di tempat kediaman orang-orang yang menzolimi diri sendiri? Dan telah nyata bagi kalian bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan pula kepada kalian beberapa perumpamaan. Bahasa Qur'annya seperti itu. Nah, kita lihat maknanya. Wasakantum bi masakinil ladzina zalamu, itu maknanya adalah kalian pun bukanlah tinggal di tempat-tempat orang zolim yang zolim pada dirinya, yaitu orang-orang yang berbuat syirik dan maksiat. Dan kalian sudah jelas bagi kalian, kalian tahu bagaimana berbuat terhadap mereka, yaitu menghancurkan mereka. Ya, maksudnya gimana? Yang dimaksud ini adalah, bukankah kalian tinggal dekat dengan orang-orang yang dulu pernah ada, dan mereka termasuk orang zalim, dan akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah? Bukankah kalian dekat dengan tempatnya siapa itu? Ini kan semuanya ada di daerah sana tuh. Para nabi dulu kan, nabi-nabi yang ada sebelumnya itu, ada kaum Ad, ada kaum Samud, yang mereka pernah berjaya dulu dan akhirnya dihancurkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud perumpamaan-perumpamaan itu. Dan Allah ceritakan semua di Al-Quran. Mereka pun dengar tentang cerita itu. Kok kalian nggak mikir? Gitu? Kenapa nggak menggunakan akal kalian untuk memikirkan itu, mengambil pelajarannya? Kalian tahu gitu, bagaimana kami berbuat terhadap mereka. Bukankah mereka dihancurkan oleh Allah karena kezalimannya? Itu maknanya itu. Terus lanjutan ayatnya apa? Wa qad makaru makarahum wa indallahi makruhum. Sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sekali-kali tipu daya mereka tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Kita lihat makna ayatnya. Waqad makaru makrahum ay waqad makara kufaru Quraisyin bi Rasulillah, bahwa orang-orang Quraisy sungguh telah membuat makar tipu daya terhadap Rasulullah, sekiranya mereka telah menetapkan musyawarah bagaimana cara menghabisi Nabi. Begitu? Ada yang mengusulkan Nabi culik aja, kurung Nabi itu di satu tempat sampai mati, atau bunuh dia, atau usir dia, itu ya. Jadi mereka berkumpul tuh Pak, di namanya Darun Nadwah. Tempat tokoh-tokoh Quraisy berkumpul itu namanya Darun Nadwah. Tuh, mereka musyawarah di situ. Nah, ketika mereka sedang bermusyawarah bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Muhammad ini, itu tiba-tiba ada sosok seorang kakek yang mengusulkan untuk membunuh Nabi. Mereka tidak ada yang kenal kakek itu, entah dari mana. Dan itu adalah iblis yang menyerupakan diri jadi seorang kakek. Ya. Jadi iblis itu hadir Pak, termasuk waktu perang Badar.
Karena buat iblis ini momen penting menghabisi Muhammad dan pengikutnya. Tapi begitu malaikat pertolongan Allah turun dari langit, iblis kabur, tahu dia. Lari. Ya. Nah, ini waktu mengusulkan untuk membunuh Nabi, iblis datang dengan menyerupakan diri seperti seorang kakek dengan mengusulkan itu, bunuh Muhammad. Wah, kalau membunuh nanti pasti keluarganya akan menuntut kita. Gimana caranya? Utus dari masing-masing suku tiap pemuda yang paling kuat dan mereka yang akan membunuhnya. Kalau keluarga Muhammad nanti akan menuntut, berarti mereka akan berhadapan dengan seluruh orang Arab ini. Oh, pinter iblis. Ya. Akhirnya dikepung kan rumahnya Nabi itu. Waktu sebelum mau hijrah itu dikepung. Itu semua yang mengepung rumah Nabi itu adalah perwakilan dari semua suku-suku orang Arab Quraisy itu. Orang-orang pilihan itu. Tapi gagal kan? Gagal. Allah gagalkan tipu daya mereka. Padahal tidak ada celah sedikit pun itu. Nabi bisa keluar. Dan Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya ya. Waduh. Itu amanah yang berat itu. Taruhannya nyawa. Tapi Ali berani melakukan itu. Dan ketika orang Quraisy masuk ke kamar, diketahui itu bukan Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib, nggak ada yang berani, Pak. Tuh, nggak ada yang berani. Ali itu pemberani itu. Tidak ada yang berani. Dan bagaimana Nabi keluar? Nabi membacakan surah Yasin tuh. Ayat 1 sampai 10. Ditaburkan pasir oleh Rasulullah, semuanya tertidur lelap. Wow, boleh nih diamalin. Belum tentu Pak kalau kita yang baca mah, ya. Iya. Kalau bisa juga ngamalinnya kita membuat curang, biar naik mobil nggak bayar, nggak ketahuan. Nah yang Nabi baca itu sehingga Nabi bisa keluar dari rumahnya dengan leluasa, lalu kemudian menemui Abu Bakar di rumahnya, kan seperti itu. Inilah yang dimaksud ya. Walaupun tipu daya mereka itu, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walam yakun makruhum litazula minhul jibalu, fa innahu tafuhu, itu ya. Artinya apa? Ya tipu daya mereka itu nggak ada artinya sama sekali di sisi Allah mah. Jadi apa kira-kira makna ayatnya? Yuk kita lihat kesimpulannya ya. Apa yang pertama ini dari ayat 42 sampai 46. Yang pertama, ditangguhkannya azab dari orang-orang yang zalim bukan berarti Allah lengah dari mereka. Akan tetapi azab itu ditangguhkan sampai hari kiamat atau sampai waktu yang ditentukan untuk menghukum mereka. Sebahagian tokoh-tokoh Quraisy ada yang dihukum oleh Allah dengan terbunuh waktu perang Badar, termasuk Abu Jahal, tokohnya mereka. Kalau Abu Lahab enggak Pak, karena Abu Lahab waktu perang Badar itu dia lagi sakit itu, tapi tetap mengutus orang yang punya hutang sama dia, dibebaskan hutangnya dengan syarat dia mewakili dirinya untuk ikut perang. Tuh saking pengennya ikut perang itu Abu Lahab itu. Ya. Nah, ternyata begitu perang selesai dengar kabar kalah perangnya, tambah parah sakitnya. Sakit Pak Abu Lahab itu. Jadi dihinakan di akhir hidupnya Abu Lahab itu. Ya. Itulah karena laknat dari Allah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Matinya bukan di medan perang, bukan terbunuh,
tapi mati dihinakan oleh Allah dengan penyakit membusuk badannya. 3 hari tidak ada yang mau menguburkan termasuk anak-anaknya. Setelah 3 hari itu baru terpaksa karena baunya menyebar kemana-mana, diseret pakai kayu itu, dimasukkan ke liang lahatnya itu, lalu dikubur dengan batu gitu. Nauzubillah ya, nauzubillah. Bahkan konon sampai saat ini di dekat kuburnya Abu Lahab itu masih tercium baunya. Ya, masih tercium baunya. Ya. Nah, makanya nggak pernah ada yang ziarah ke sana lalu mengunjungi kuburan Abu Lahab kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak penting lah itu mah dikunjungi juga ya. Yang pertama. Kedua, menjelaskan ketakutan hari kiamat dan sulitnya hisaban amal, sehingga orang-orang yang zalim berangan-angan agar mereka dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa beriman, taat, dan mengesahkan Rabb-nya dalam beribadah kepadanya. Itu yang mereka ingin. Mau jadi orang soleh intinya begitu. Kalau dikembalikan ke dunia mah, ya nggak mungkin kan, mustahil. Begitu. Itulah yang di ayat lain disampaikan bahwa itulah hari di mana tidak akan berguna lagi keimanan di hari itu. Jadi orang-orang kafir juga tobat saat itu tuh, mau beriman, ya cuma telat. Telat. Ya. Ketiga, celaan terhadap perbuatan zalim dan menjelaskan hukuman orang-orang zalim dengan menyebutkan keadaan mereka. Dan yang keempat, menjelaskan kejahatan orang-orang Quraisy ketika mereka bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ternyata mereka gagal. Itu berkali-kali. Upaya pembunuhan terhadap Nabi itu bukan cuma 1 kali, Pak. Ya, pernah juga ada kan yang membawa batu besar mau ditimpakan itu. Nggak bisa. Termasuk seorang perempuan Yahudi yang menaruh racun pada jamuan makan yang diberikan kepada Rasulullah. Sebahagian sahabat bahkan ada yang sudah memakannya, gitu, sampai ada yang meninggal. Nah, Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril, deh, cuma terlanjur sebahagian sudah ada yang masuk itu. Makanya ada yang mengatakan sakitnya Rasulullah itu salah satunya adalah karena efek dari racun itu. Walaupun sebagian ulama lainnya tidak menghubungkan dengan itu, ya. Karena Rasulullah pastinya dijaga oleh Allah, ya, dijaga oleh Allah. Nah, begitu Pak. Jadi Yahudi itu seperti itu memang salah satu sifat mereka kan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya, termasuk target mereka adalah Nabi Muhammad. Itu dari sejak bayi loh. Waktu diketahui Nabi yang terakhir sudah lahir, orang-orang Yahudi itu mengerahkan para wanita untuk menyamar jadi dukun bayi. Untuk apa? Cari anak bayi yang di belakang punggungnya ada tanda hitam. Itu tanda kenabian. Mau dibunuh, Pak. Cuma saat itu Nabi sudah nggak ada di Mekah karena sudah dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah, tinggal jauh di kampung Sa'ad gitu. Nggak ketemu mereka, nggak ketemu. Nah, itulah skenario Allah ya, luar biasa. Nah, termasuk ketika ketemu dengan Buhairah kan, saat dibawa oleh Abu Thalib itu usia 8 tahun. Nah, Buhairah melihat keanehan. Awan itu mengikuti Nabi itu. Nabi nggak pernah kepanasan.
Nah, sampai akhirnya memastikan apa benar ini Nabi. Buhairah lihat tanda yang ada di punggungnya, benar ada di situ. Jadi keterangan yang ada di dalam Injil dan Taurat itu bukan semata-mata cuma informasi bahwa nanti akan ada nabi yang diutus, tapi sampai detil sedemikian rupa, termasuk ciri-ciri fisiknya dijelaskan. Makanya orang yang baca Taurat yang asli, mereka sangat mengenal Nabi Muhammad. Nah, termasuk Buhairah tadi itu, yakin, oh ini nabi. Makanya Buhairah pesan kan, buru-buru bawa pulang lagi. Bawa pulang lagi, khawatir nanti akan menjadi incaran, takut dibunuh gitu. Tuh. Nah, jadi Nabi itu dari sejak kecil menjadi target pembunuhan itu. Ya. Dari sebelum jadi Rasul malah, apalagi setelah jadi Rasul. Ya. Ya, tapi kan kalau belum waktunya mah tetap aja hidup. Iya. Ya, makanya nggak usah takut. Itu. Karena yang menentukan hidup mati itu adalah Allah. Ya, harus yakin itu dengan itu. Baik, sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.